Ekosistem adalah suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari semua organisme dalam suatu area tertentu dan lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi. Interaksi ini menciptakan sistem yang stabil, di mana pertukaran materi antara komponen hidup dalam kurung biotik dan tak hidup dalam kurung abiotik. Komponen dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ini mencakup semua makhluk hidup dalam ekosistem, termasuk produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Produsen adalah komponen kunci dalam rantai makanan dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi hampir semua makhluk hidup di bumi. Mereka biasanya terdiri dari tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri fotosintetik. Konsumen adalah organisme yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Dekomposer adalah organisme yang berperan penting dalam ekosistemnya dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati serta produk limbahan dari organisme lain. Contoh, bakteri, jamur, dan invertebrata, dalam kurung, cacing. Detritivor adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan cara memakan detritus, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, termasuk kotoran hewan, daun yang gugur, dan fragmen organik lainnya. Contoh, cacing tanah, kutu kayu, dan bintang laut. Komponen abiotik ini mencakup faktor-faktor tak hidup yang mempengaruhi kehidupan dalam ekosistem, seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, kelembaban, pH, dan mineral. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik sangat kompleks. Misalnya, perubahan suhu dapat mempengaruhi kelembaban tanah, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik lingkungan dan komunitasnya. Ekosistem darat, dalam kurung, terestrial. Ekosistem perairan, dalam kurung, akuatik. Ekosistem darat adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di lingkungan daratan. Ekosistem ini mencangkup berbagai jenis bioma yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti iklim, jenis tanah, kelembapan, curah hujan, dan cahaya matahari. Ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang didominasi oleh air. Ekosistem ini mencangkup berbagai jenis habitat, termasuk air tawar dan air laut, serta memiliki karakteristik unik berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungan. Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi krisis global. Peningkatan emisi karbon dari industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrim, hingga menyebabkan krisis pangan dan krisis ekonomi. Pencemaran plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik di sungai dan lautan masuk ke rantai makanan hingga menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekologi, krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies. Pembukaan lahan yang kini menjadi ancaman bencana seperti banjir dan longsor dan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang nantinya akan berujung pada krisis sosial. Penyelesaian krisis lingkungan ini memerlukan tindakan kolektif dan berkelanjutan yang dilakukan secara konkret dan kolaboratif dari hulu ke hilir. Dari hulu dimulai dari menetapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang rutin sehingga pemulihan krisis lingkungan dapat dikendalikan. Di tengah, industri harus bertanggung jawab atas produknya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Di hilir, mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya zero waste dengan reduce, reuse, dan recycle, serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan adalah peran pemuda yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan lingkungan. Pemuda identik dengan semangat yang tinggi, kreatif, inovatif, idealis, terbuka akan perubahan, dan dengan populasi yang dominan, pastinya akan mendorong percepatan perbaikan masalah iklim dan lingkungan di sekitar kita. Mari menjadi bagian dari pemuda yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, ekosistem sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan memahami interaksi antara komponen biotik dan abiotik serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, kita dapat lebih baik dalam melestarikan ekosistem di sekitar kita. Komponen yang membantu
ekosistem hidup.